Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 787. Kenshin mengangkat teleponnya Iwan. Iwan langsung saja bicara. "Halo bro, sorry mengganggu waktu rapatmu. Karena ini ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Yang menyangkut Paijo. Maksudnya gedung yang kita lihat bersama kemarin. Yang lu menyewakan untuk Paijo. Ternyata sudah dipesan orang bro. Sekarang Paijo ada di sana. Diminta untuk membatalkan acaranya. Yang bertempat di gedung itu. Karena di hari Sabtu nanti akan dipakai orang merayakan ulang tahunnya. Paijo diminta tanda tangan di atas materai. Lalu uangnya akan dikembalikan sebagiannya. Gimana nih bro menurutmu? Apa Paijo harus membatalkan itu? Kasian aku bro sama Paijo. Tadi diminta menemani ke sana. Tapi aku sedang kerja bro. Pasti Paijo kebingungan sekarang. Kenshin menjawabnya. Jangan Wan, aku yang memesan itu. Aku yang kemarin bertanya pada customer service-nya. Sudah diperiksa dengan seksama. Di hari Sabtu di jam 10 pagi sampai sorenya. Tak ada orang yang menyewanya. Kok bisa Paijo diminta membatalkan? Siapa memangnya yang minta itu? Biar aku saja Wan yang bicara dengan pihak hotelnya. Akan aku telepon Paijo sekarang. Iwan pun membalasnya. Baik bro, aku akan sampaikan ke Paijo. Tak lama kemudian Kenshin menelpon Paijo. Paijo langsung menerimanya. Kenshin pun bilang, Paijo, barusan aku diberitahu Iwan tentang pembatalan acaramu di situ. Jangan mau diminta begitu. Katakan pada orangnya. Aku Kenshin yang akan bicara. Paijo pun menjawabnya. Baik bro Kenshin, kalau lu yang bilang aku jadi tenang. Biar aku sampaikan ke orangnya. Paijo pun lalu berkata pada Ernie, manajer hotel itu. Yang di situ juga masih ada Diana. Seorang wanita borjuis, kelahiran Jerman yang baru kembali dari kuliahnya. Sekedar diketahui, Diana yang anaknya orang super kaya, akan melangsungkan acara ulang tahunnya di sini. Tapi Diana tak mau ada acara lainnya di gedung yang sama yang akan dipakainya. Meski itu waktunya pagi sekalipun. Makanya Diana menyewa 1 hari penuh di hotel ini. Kemudian Paijo berkata pada manajer yang bernama Ernie itu. Paijo pun bilang, oh ya mbak, ini teman saya Kenshin mau bicara mengenai masalah pembatalan tempat sewanya. Manajer itu pun menjawabnya, oh ternyata itu Kenshin yang kamu sebutkan tadi, yang menyewa gedung ini. Yang katamu juga pengusaha itu. Loudspeaker saja HP-nya. Taruh di meja biar aku tak memegangnya. Diana pun melihatnya. Paijo pun lalu bicara pada Kenshin tentang hal itu. Kenshin pun tak mengapa, meski suaranya akan terdengar. Dan manajer Ernie itu berkata, halo, ada apa, ingin bicara dengan saya? Apa Anda setuju untuk membatalkan sewa tempat acara temannya? Kalau setuju langsung katakan saja. Biar tidak lama-lama waktunya. Saya masih banyak pekerjaan. Kenshin kaget jadinya. Yang telepon ini bicara begitu. Kenshin pun menjawabnya, maaf mbak, sebelumnya, nama saya Kenshin. Teman dari Paijo yang di situ. Saya tak ada maksud untuk membatalkan tempatnya. Dan lagian mbak ini kan pegawai hotel ya di situ. Seorang manajer pula. Kok tak ramah pada customer? Apa mbaknya nggak takut saya komplain nanti? Saya beritahukan atasannya. Oh ya, acara pernikahan teman saya tetap di situ. Tak ada orang yang boleh mengusirnya. Karena perjanjian sewanya sudah ada. Pembayarannya sudah lunas semua. Kok mbaknya mau seenaknya begitu? Jadi saya sebagai temannya Paijo akan melarangnya. Jangan sampai mau dibatalkan tempatnya. Ernie, manajer itu tersinggung jadinya. Dibilang Kenshin pegawai hotel yang tak ramah. Bahkan statusnya manajer pun dipermasalahkan. Akan dilaporkan pada atasannya. Ernie pun tak terima dan membalasnya. Mas, lu nggak usah bergaya deh pakai mengancam gua. Jangan mentang-mentang lu bisa menyewa gedung tipe eksklusif di sini.
Yang baru pertama kalinya, lantas lu sudah merasa jadi orang kaya. Paling-paling lu dapat uang dari judi online. Paling-paling kalau lu pengusaha. Pengusaha jualan kambing dan sapi. Kan dapat uang ratusan juta. Dengan uang segitu jangan shock deh sama gua. Gua udah biasa melihat orang-orang kaya di sini. Bahkan saat ini ada Putri Diana, orang super kaya yang punya acara ulang tahunnya. Jadi gua bilangin lu ya, lu tak bisa melaporkanku pada atasan. Kalau lu nggak setuju dibatalin hari ini, uang sewanya akan hilang semua. Jadi cepat pikirkan baik-baik. Baru bicara denganku sudah berani begitu. Memangnya lu siapa? Kenshin menjawabnya. Nggak usah menakut-nakuti saya mbak. Apalagi pakai hilang uang segala. Kalau ada yang menyewa gedung itu sebelum jam aku pesan kemarin, tunjukkan buktinya. Perlihatkan pada Paijo. Kalau ada yang menyewa sebelum aku, baru aku mau membatalkan sewanya. Jangan kira ada orang kaya di situ, lantas bisa seenaknya mau menggusur jadwal pernikahan teman saya. Tak peduli mbak aku dengan orang kaya itu. Itu bukan urusanku. Yang penting acara Paijo tetap berjalan. Diana cewek borjuis yang memang kaya raya itu pun terpancing emosinya. Mendengar suara seorang pria yang tak dikenalnya, yang barusan bicara begitu. Diana pun lalu berkata, "Hei kamu yang ngomong di telepon. Memangnya kamu orang mana? Punya perusahaan berapa? Berapa uang dan rumahmu? Berapa aset-aset yang kamu punya? Berapa nilai kekayaanmu? Apa sudah dikenal orang apa belum? Atau jangan-jangan kamu ini orang kaya baru, OKB yang banyak omongnya. Orang kaya baru jangan berlagak di depanku. Itu jauh sekali levelnya denganku. Perkenalkan namaku Diana. Orang yang menyewa hotel ini 1 hari lamanya. Tak ada orang lain yang tak ku kenal. Ada yang menginap di sini. Di hari Sabtu nanti, semuanya harus dikosongkan. Kecuali orang-orang yang ku kenal dan yang ku undang. Kok berani lu membantah manajer hotel ini? Pakai akan melaporkan ke atasannya. Yang punya hotel ini pun hormat padaku. Malah lu pakai berlagak begitu. Memangnya berapa kamu menyewa tempat ini? Aku bayar 2 kali lipat. Tapi besok acara temanmu tak di sini. Kenshin menjawabnya. Kalau aku balik gimana Mbak Diana? Saya yang bayar mbaknya 2 kali lipat. Tapi mbaknya jangan merayakan ulang tahun di situ. Pindah cari tempat yang lainnya. Masa untuk ulang tahun saja? Sampai hotel tak boleh ada tamu yang tak dikenal. Kayak mbaknya ini pejabat yang penting. Kenalkan namaku Kenshin. Menolak apa yang Anda minta. Diana pun marah jadinya. Langsung saja ia berkata, "Ih lu kurang ajar sekali ya orangnya. Baru kali ini ada cowok yang berani bicara begitu ke aku. Lu belum kenal gua ya? Akan ku buat lu menyesal nantinya. Awas jangan menangis-nangis minta maaf atas salahmu. Namamu Kenshin rupanya. Oke akan ku cari tahu lu punya bisnis apa. Akan ku buat bangkrut dalam sekejap. Baru punya uang secuil saja sudah berani membantahku. Memangnya rumahmu di mana? Biar aku samperin sekalian. Dasar lu tak tahu diri. Kalau lu berani, datang saja ke sini. Jangan bicara di telepon. Laki-laki kok pengecut. Beraninya hanya lewat telepon." Diana marah sekali, karena Kenshin yang tak hormat ke dirinya. Kemudian Diana bertanya, pada Paijo yang duduk di situ. "Hei kamu mas yang temannya Kenshin itu. Memangnya temanmu itu kerjanya apa dirinya? Sampai bersikap tak sopan ke diriku. Berani kurang ajar melawanku." Paijo pun menjawabnya, "Oh Kenshin itu kerjanya sama seperti Kumbak. Dia kerja cleaning service." Diana pun mendengarnya, semakin muarah dirinya. Kemudian ia berkata, "Apa-apa lu bicara? Kerja temanmu itu cleaning service. Kurang ajar beneran dirinya. Najis sekali orangnya. Cleaning service bicara sama gua." Diana pun berkata, pada Kenshin yang masih tersambung di telepon itu, "Hei lu kerjamu cleaning service ternyata. Di mana lu kerja sekarang? Di perusahaan apa namanya? Biar aku obrak-abrik di sana. Bosmu akan aku buat menyesal. Karena punya cleaning service sepertimu." Kenshin menjawabnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan
notifikasinya. Jangan lupa ya guys.